Oke, dengan saya Muhammad Ilham Febriandi, saya akan bertanya dengan narasumber saya. Ayu Sabenano Dewanta selaku calon ketua OSIS nomor urut 1. Oke, untuk pertanyaan pertama, keberhasilan menurut Anda itu gimana ya? Keberhasilan itu menurut saya sendiri bukan sesuatu yang selalu berketerkaitan dengan menang ataupun kalah, tetapi keberhasilan ketika seorang individu itu menerima apapun hasilnya, mau itu menang ataupun kalah. Tetapi dengan hasil tersebut kita ubah menjadi hal yang positif untuk kedepannya. Oke, untuk pertanyaan kedua, kalau Anda menjadi ketua OSIS, Anda akan menjadi pemimpin yang bagaimana sih? Untuk gaya kepemimpinan diri saya sendiri itu lebih saya sering gunakan ada dua, yaitu demokratis dan juga otoriter. Nah, demokratis akan saya gunakan ketika kita melakukan musyawarah bersama ataupun mengambil kesepakatan bersama ketika melakukan forum ataupun rapat. Nah, gaya kepemimpinan otoriter saya akan gunakan ketika menghadapi situasi-situasi yang genting. Contoh, kalau misalkan dalam suatu event nih, ada orang pingsan di tengah-tengah acara berlangsung. Nggak mungkin dong saya berunding dulu ke anggota saya kalau, ini gimana nih kita nyelamatin? Enggak. Tetapi saya langsung memberi arahan dan juga saya ikut turut serta untuk membantu orang tersebut. Jadi nggak perlu kita harus butuh waktu lagi untuk berunding dan bla 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 segala macam, langsung melakukan tindakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Oke, sekian dari jawaban narasumber kita. Dadah. Selamat pagi Ibu. Boleh perkenalkan nama Ibu dulu? Kamu belum mengenal Ibu? Kenal dong Bu, tapi biar orang-orang tahu. Oke, ya ini dengan Bu Ismi. Ibu Ismi, guru sosial terfavorit aku. Oke Bu, aku mau nanya boleh kan? Ya, tanya apa tuh? Tanya soal OSIS dong, kan ini lagi pemilihan OSIS nih. Nah, aku mau nanya 2 pertanyaan aja. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh OSIS saat ini? Tantangan terbesar ya. Oke, untuk OSIS tantangan terbesarnya adalah dalam menjalankan sebuah organisasi itu adalah bagaimana konsistensi, ya kan, konsistensi keberlangsungan dalam menjalankan kegiatan OSIS itu sendiri gitu ya. Nah, biasanya itu yang jadi permasalahan adalah di kalangan anak OSIS sendiri gitu ya. Jadi komitmennya, ya kan, kadang-kadang dalam menjalankan organisasi itu ada yang mulai lesu atau apa, ada yang kurang semangat ya kaitannya dengan kekompakan lah, karena kan kalau yang namanya organisasi kan nggak bisa dijalanin sama 1 orang 2 orang ya, ini berkaitan sama sekelompok gitu ya, jadi tanggung jawab bersama gitu ya. Nah, inilah yang dibutuhkan gitu ya, kekompakan dan konsistensi. Nah, ini yang jadi permasalahan adalah butuh adanya peran dari seorang ketua OSIS gitu ya dalam memimpin, kan berarti bagaimana cara dia tetap memiliki pengaruh yang baik terhadap teman-temannya sehingga teman-temannya juga semangat untuk menjalankan roda organisasi gitu. Selanjutnya, bagaimana hubungan yang ideal antara guru dan OSIS menurut pandangan Ibu? Yang idealnya itu utamanya adanya komunikasi yang efektif ya antara dari pihak sekolah ataupun juga dari OSIS gitu ya, supaya nanti kegiatan itu berjalan dengan semestinya gitu ya. Jangan sampai misalnya ada kegiatan-kegiatan yang tidak
dikomunikasikan sehingga misalnya ada bentrok atau miskonsepsi gitu ya, miskomunikasi. Nah itu kan nanti jadinya masalah juga. Terus juga masalah kedisiplinan waktu itu juga ya, tentang timeline gitu ya, kegiatan-kegiatan di sekolah gitu ya. Nah bagaimana caranya dari pihak OSIS ini bisa mengambil peranan gitu ya, nggak cuma dalam mengomunikasikan ke pihak guru juga ya, tapi juga ke warga sekolah gitu ya, dan meyakinkan bahwa program-programnya itu bisa terlaksana dengan baik dengan kerjasama. Oke. Kasih ya Ibu atas jawabannya. Oke. aku pamit dulu. Dadah. Halo, selamat siang. Di sini saya dengan Fatimah Septia Rahma dari kelas 11-5. Nah, kalau boleh tahu, kakak udah milih belum sih buat ketua OSIS? Sudah. Pasti pilihannya yang terbaik dong ya. Betul, karena kita mau yang terbaik buat sekolah kita. Nah, kalau boleh tahu, menurut kakak kriteria apa aja sih yang harus dimiliki sama ketua OSIS SMA 93 ini? Oke, pertama-tama kriteria yang aku pengen itu dia itu punya wibawa sebagai kecaketos, lalu dia juga tegas dalam mengambil keputusan agar kedepannya event-event yang akan dijalankan berjalan dengan mulus. Oh, bener banget itu, biar lancar lah ya. Selanjutnya aku punya pertanyaan lagi nih, visi misi. Tadi kan udah lihat visi misi dari calon ketua OSIS masing-masing. Nah, menurut kamu tuh visi misi calon nomor berapa sih yang paling wow gitu, yang paling ini pilihan gue banget nih gitu. Oh iya. Oke, jadi dari 3 visi misi itu benar-benar bagus. Kayak ini tuh semua tuh kriteria anak-anak SMA 93 banget. Karena kan zamannya era Gen Z ya, dan mereka tuh benar-benar memenuhi apa yang kita inginkan. Jadi untuk dibilang mana yang bagus tuh 3-tiganya bagus. Jadi buat rahasia sih kalau buat dipilih yang mana. Oh, jadi ya masih secret lah ya. Makasih ya. Oke, sama-sama. Dadah. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kamu siapa nih namanya dan kelasnya di kelas berapa? Perkenalkan, nama aku Natasha dari kelas 10-2. Kamu udah milih belum nih tadi ketua calon OSIS-nya? Udah dong. Boleh wawancara gak? Boleh. Oke. Pertanyaan pertama, menurut kamu kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh ketua OSIS SMAN 93 Jakarta? Untuk kriterianya itu harus tegas, terus punya prinsip yang bagus agar menjadikan SMA 93 makin bagus ke depannya. Udah deh ya. Dan pertanyaan kedua, apa visi misi calon OSIS yang menurut kamu paling relevan dengan kebutuhan sekolah kita sekarang? Aku tadi milih nomor 2 karena visi misinya menurut aku tuh kayak bagus buat SMA 93 ke depannya. Jadi Sekian wawancara dari Ami. Terima kasih sebelumnya Natasha. terima kasih sama.